Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, video kali ini kita akan bahas cara pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, bagaimana gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan? Nah, berikut adalah gambaran skema pengembangan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, kemudian pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sehingga bagaimana nanti kurikulum operasional satuan pendidikan ini mampu merumuskan ya kegiatan intrakurikuler yang memuat pelajaran atau kegiatan pengalaman belajar untuk PAUD, misalnya penguatan profil pelajar Pancasila tidak terpisah dengan kegiatan intrakurikuler. Kemudian proyek penguatan profil Pancasila ini dikembangkan berdasarkan tema tertentu dan tidak terikat pada konten pelajaran. Khusus untuk SMK, pengembangan karakter dan budaya kerja. Jadi budaya kerja itu sudah diaplikasikan dalam kegiatan proyeknya sehingga benar-benar nanti karakter dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik mampu diterima dan sesuai dengan standar yang ada di industri, dunia usaha maupun dunia kerja. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ini harus merupakan kegiatan yang memuat minat dan bakat. Nah, kemudian melalui budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan juga komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah, ini harus mampu mengembangkan karakter dan kemampuan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah profil pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, kurikulum sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan juga struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Prinsip dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang pertama itu harus berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, maka nanti kita tidak heran bahwa nanti ada
di semua sekolah yang menyelenggarakan kurikulum merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan, tahapan belajar, keragaman potensi yang disesuaikan dengan peserta didiknya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri khusus untuk SMK, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini untuk memenuhi ya atau nanti mencapai kompetensi yang holistik, maka kontekstual ini sangat diperlukan, di mana peserta didik harus kita arahkan pada kegiatan-kegiatan yang realistik ya, sesuai dengan karakter satuan pendidikan itu sendiri, konteks sosial dan budaya serta lingkungan. Ini kita bawa ke alam dunia nyata yang ada di sekitar peserta didik itu sendiri. Nah, khusus untuk SMK, maka dunia kerja dan dunia industri menjadi kebutuhan ya, karena mereka dididik atau nanti arahnya atau adalah untuk bekerja di dunia kerja maupun di dunia industri. Kemudian untuk SLB itu harus menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, kemudian karakter pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan berikutnya adalah esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan harus lugas, ringkas, dan juga mudah dipahami. 4. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, komponen ini menjadi komponen utama yang nantinya akan ditinjau untuk tiap tahunnya. Pengorganisasian pembelajaran, cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila, misalnya bisa dibuat mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Nah, intrakurikuler itu harus berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok misalnya. Ya, untuk SMK mata pelajaran dan atau konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dengan dunia kerja. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Nah, untuk PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah dengan intra dan ekstra. Nah, untuk SMK, proyek ini ditambah dengan tema kebekerjaan dan budaya kerja, sehingga namanya menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja atau biasa sering dikenal dengan istilah P4BK ya. Kemudian praktik kerja lapangan PKL untuk SMK menyiapkan peserta didik agar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia kerja. Kemudian untuk ekstrakurikuler, ya, gambaran ekstrakurikuler itu dalam bentuk matrik atau tabel. Nah, selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini nanti terdiri dari rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan seperti misalnya silabus atau alur pembelajaran atau unit mapping lengkap dengan gambaran besar asesmen.
dan sumber belajar yang mencakup kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta program prioritas satuan pendidikan. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas seperti rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau modul ajar atau rencana kegiatan lainnya. Untuk dokumentasi rencana pembelajaran ini, satuan pendidikan cukup melampirkan beberapa contoh RPP atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Nah, selanjutnya adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka untuk membentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, evaluasi ini tentu adalah merupakan kegiatan rutin ya, berdasarkan data dari pendidik. Memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kerangka berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Diharapkan kerangka dasar ini menjadi kompas dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Berikut sekilas penjelasan mengenai dokumen yang selalu menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Lalu, profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan juga asesmen. Dan perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aspirasi yang perlu dicapai, atau yang disebut juga dengan long term outcomes, luaran jangka panjang dari pendidikan nasional ya. Profil pelajar Pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Nah, selanjutnya adalah standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan ini diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran. Sedangkan struktur kurikulum ditetapkan oleh pemerintah ya, menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler ya, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran dan program lainnya. Sedangkan khusus SMK ditambah dengan pengembangan karakter dan budaya kerja sebagai wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk khusus SLB ditambah dengan keterampilan pilihan dan program kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya yang terpenting adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen ini nantinya dalam kurikulum satuan pendidikan ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, kemudian berikut adalah pembagian ya peran antara pemerintah dengan satuan pendidikan. Nah, di sini proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya untuk yang di dalam kotak atas ini adalah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terdiri dari tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Ini
kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya kerangka dasar kurikulum ini kemudian dikembangkan oleh satuan pendidikan ya yang berbeda dari kurikulum merdeka ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini bersifat fleksibel atau dinamis. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional ini berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis konteks karakter satuan pendidikan. Jadi dengan seluruh sumber daya yang ada, dengan karakter siswa, kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, ini sebagai bahan untuk menganalisis konteks ya. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Selanjutnya menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, selanjutnya secara bertahap akan ada evaluasi jangka pendek, misalnya setiap semester atau setiap tahun, dan juga semester jangka panjang tiap 4 sampai 5 tahun. Kemudian proses penyusunan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan dalam penyelenggaraannya, kurikulum operasional sekolah perlu menjadi dokumen yang dinamis yang diperbarui secara berkesinambungan, menjadi relevansi dan keseharian direfleksikan dan terus akan dikembangkan. Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dari awal hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen serta capaian pembelajaran. Nah, khusus untuk SMK ditambah dengan memahami kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja terkait ya. Bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan dapat langsung melakukan peninjauan dan revisi. Langkah pertama, penyusunan dokumen. Siapa yang akan memfasilitasi penyusunan ini? Siapa yang akan dilibatkan dalam penyusunan ini? Ya, apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan internal? Dalam hal ini adalah pemimpin sekolah dan guru. Nah, selanjutnya, apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional sekolah oleh pemangku kepentingan eksternal, misalnya orang tua, komite satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, misalnya organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Selanjutnya adalah peninjauan dan revisi. Siapa yang akan memfasilitasi peninjauan dan revisi ini? Siapa yang akan dilibatkan dalam peninjauan dan revisi? Apakah satuan pendidikan memiliki dokumen kurikulum operasional sekolah yang sebagian atau seluruh isinya itu merepresentasikan satuan pendidikan? Apakah ada diskusi atau kerja kolaborasi untuk menyusun kurikulum operasional sekolah yang setidaknya melibatkan para pimpinan atau wakil guru? Apakah ada diskusi atau kerja kolaborasi untuk menyusun kurikulum operasional sekolah yang setidaknya melibatkan para pemimpin atau perwakilan guru? Apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan pada orang tua mengenai kurikulum dan atau program-program? Nah, khusus untuk SMK, apakah substansi kurikulum yang ada masih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Untuk mengetahuinya, tentu kita harus bersinergi dengan dunia kerja. Kemudian, proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi, misi, dan tujuan. Dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, setiap komponennya
dapat dikembangkan melalui proses reversibel atau bolak-balik antara analisis lingkungan belajar satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya. Dalam perencanaan, penting bagi sekolah untuk mengumpulkan berbagai data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Informasi ini kemudian dianalisis untuk memberikan kesimpulan yang tepat bagi perencanaan yang optimal. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai cara yang dinilai sesuai dengan kebutuhan berproses selama hasilnya selaras antar komponennya. Nah, ini ya secara bagan itu bisa dilihat seperti ini ya. Sebelum kita mengembangkan, kita melakukan sejumlah atau merangkaikan sejumlah pertanyaan dulu ya. Apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi misi? Nah, kalau sudah, berarti langsung ke apakah sudah memiliki analisis kebutuhan satuan pendidikan? Apabila sudah, maka lanjut apakah sudah memiliki strategi, kemudian baru mendesain. Nah, apabila belum, maka melakukan analisis karakter lingkungan belajar satuan pendidikan. Kemudian baru merumuskan visi misi tujuan satuan pendidikan, analisis kebutuhan satuan pendidikan, kemudian baru menyusun strategi. Kemudian baru melakukan desain pengorganisasian pembelajaran. Nah, selanjutnya ketika ini sudah kita lalui, baru ya kita menyusunnya tadi kegiatan intra, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstra dan juga budaya sekolah harus dalam kerangka mencapai pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu berkarakter dan memiliki kemampuan yang dibangun dalam keseharian, menggambarkan 6 dimensi ini. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, juga bernalar kritis. Nah, untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload ya contoh pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Ini selain panduan pengembangannya, Bapak dan Ibu juga bisa mendownload contoh-contoh kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun oleh sekolah-sekolah ya sebagai contoh. Nah, silahkan Bapak dan Ibu mendownload sesuai dengan fase tingkatan jenjang masing-masing. Nah, semoga informasi ini membantu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.